Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Febriani dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang hukum pidana lanjutan yang berjudul Ketiadaan daluarsa penuntutan dalam hukum pidana Islam dan pembaruan hukum pidana di Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Hilmi dari Universitas Diponegoro. Daluarsa dapat diartikan lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP, bahwa pada dasarnya semua pelaku dalam arti luas dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Tetapi baik secara umum atau secara khusus, undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu karena daluarsa. Tujuan dari adanya daluarsa dapat disimplikasikan untuk mempermudah penegakan hukum karena lewat waktunya suatu tindak pidana, maka penyelidikannya akan semakin sulit dan sangat sukar didapatkan bukti-bukti yang cukup. Daluarsa tidak hanya pada saat penuntutan, namun pula daluarsa juga berlaku saat mengajukan pengaduan ke kantor polisi seperti tindak pidana umum, yaitu ada pada pasal 74 KUHP ayat 1 menyebutkan 6 bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia, 9 bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri. Kemudian perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, pasal 293 ayat 3 menyebutkan 9 bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia, 12 bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di luar negeri. Sedangkan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana disebutkan dalam pasal 78 KUHP, yaitu 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun. 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Lalu yang keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Dan yang kelima, bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Dan terdapat pengecualian pada pasal 79, tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Kecuali dalam hal-hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. Yang kedua, mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, 333 tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia. Yang ketiga, mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558A. Tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut. Pasal 78 merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum, berlaku untuk keseluruhan, bahwa tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari perbuatan dilakukan. Namun terdapat pasal 79 ketentuan khusus yang tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Namun pengkhususan hanya berlaku pada perkara tertentu. Pada dasarnya semua pelaku tindak pidana harus dituntut di hadapan sidang pengadilan. Daluarsa berdasar KUHP yaitu menekankan pada kepastian hukum tentang putusan Mahkamah Konstitusi bahwa daluarsa meninjau kembali yang hanya 1 kali dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam tindak pidana Islam, mayoritas ulama sependapat
tidak ada daluarsa penuntutan. Dengan demikian, ketiadaan daluarsa berdasar hukum pidana Islam menekankan pada keadilan dan kepastian. Mencapai keadilan tidak sebatas oleh waktu, namun kepastian terbatas pada alat bukti, bukan terbatas oleh waktu. Ketiadaan daluarsa dalam tindak pidana Islam merupakan langkah dari pembaruan hukum Islam di Indonesia melalui hukum positif agar hukum di Indonesia dapat mewujudkan keadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.